Suami aku udah capek-capek bersihin motor kamu loh. Kamu jangan bicara soal pelit ya, Mira. Aku ini udah bantu kalian karena kasihan. Tapi kenapa kamu malah posting di media sosial kalau motor ini hasil kerja keras suami kamu? Itu namanya pembohongan publik. Udah loh, berisik banget cuma gara-gara motor doang. Tuh ambil, gak usah teriak-teriak seolah-olah aku ini pencuri ya. Dasar pelit, lain kali gak usah sok baik kalau ujung-ujungnya mau mempermalukan orang kayak gini. Udah pergi sana. Aduh, kalau bersih begini kan enak dipandangnya. Makin kinclong sekali kamu ya. Si merah cabai rawit kesayangan aku. Aduh, Bu Yanti, pagi-pagi sudah rajin aja nih. Beruntung sekali ya punya motor bagus begini. Gak seperti motor aku yang rewelnya minta ampun. Pak Baskoro, iya nih Pak, mumpung lagi senggang. Loh, kenapa wajahnya ditekuk begitu? Lagi ada masalah apa Pak? Biasalah Bu, motor aku mendadak mati lagi. Gak mau menyala sama sekali. Padahal aku harus segera antar pesanan dagangan istri ke pasar. Kalau telat pelanggan bisa ngamuk semua nih. Modal kami bisa hilang gitu aja. Waduh, kok bisa begitu? Sudah coba dibawa ke bengkel belum Pak? Bengkelnya belum buka. Aku bingung banget, bener-bener buntu nih. Duh, gimana ya? Kalau itu mah aku juga nggak bisa bantu Pak. Kamu beneran mau bantu? Gimana kalau aku pinjam motor kamu sebentar? Cuma 1 jam kok. Aku janji. Tolong banget. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Aduh, gimana ya? Mana motornya baru banget aku bersihin lagi Pak. Nanti bakal aku bersihin kok. Lagian aku pinjamnya juga gak bakal lama. Gimana? Boleh kan? Ya udah. Ini kuncinya, pakai dulu aja. Tapi inget ya Pak, jangan lama-lama karena nanti siang mau aku pakai buat jemput anak aku di sekolah. Terima kasih banyak Bu Yanti. Kamu memang tetangga paling pengertian. Aku pergi dulu ya. Gimana? Pas banget kan motor ini buat kita bergaya. Kamu aja makin cantik kalau berdiri di samping motor ini. Ini motor siapa Mas? Kok bisa ada di kamu? Jangan banyak nanya dulu. Nanti aku jelasin di rumah. Intinya motor ini bakal kita pakai terus sesuka hati kita. Akhirnya ya Mas, aku nggak perlu capek-capek jalan kaki kalau mau kemana-mana. Wah, motor baru ya Bu Mira. Kelihatannya kok mirip sekali sama motornya Bu Yanti. Sembarangan kamu kalau ngomong. Motor Bu Yanti itu udah lama. Ini mah fresh dari dealer. Suami aku baru aja beli cash. Gak pakai cicil-cicil segala. Keren kan? Hohoho, sudahlah Bu, orang iri itu memang begitu. Mereka nggak tahu saja kalau aku ini diam-diam nabung buat kasih kejutan ke istri tercinta. Motor ini hadiah ulang tahun buat dia. Padahal aku nanya baik-baik, kok mereka malah sewot begitu? Ini Pak, fotoin aku yang bagus. Mau aku pamerin ke media sosial biar mereka tahu kalau suami aku ini sukses. Bagus, senyum yang lebar Bu. Wah, bagus banget Mas. Mau langsung aku upload ah. Terus pakai captionnya, Alhamdulillah hasil kerja keras suami yang luar biasa. Udah aku upload biar semua orang yang suka ngeremehin kita jadi kepanasan. Bu Yanti, mau ngambil undangan ya?
tapi kok jalan kaki bukannya punya motor, Bu? Jauh loh dari rumah ke sini. Iya Pak RT, saya juga lagi gak enak hati sebenarnya. Tadi pagi tuh Pak Baskoro minjem motor, bilangnya cuma pinjam 1 jam buat antar dagangan istrinya. Tapi sampai sekarang belum dibalikin. Saya telepon berkali-kali juga gak diangkat. Waduh, apa jangan-jangan motornya mogok di jalan, Bu? Kayaknya sih bukan mogok, tapi emang sengaja buat dipinjam dipamerin. Astaga Tio, bicara yang sopan, kalau di depan orang lain nak. Nih, Ibu lihat aja sendiri. Ada postingan Bu Mira, pamer foto duduk di atas motor milik kita, Bu. Oh, ini kan memang motor Bu Yanti. Ya ampun, Pak Baskoro, kok motor aku malah dipakai buat pamer begini sih? Itu namanya tetangga gak tahu diri, Bu. Dia pikir kita bodoh apa? Dia gak terima ya kalau motor kita diakui begitu sama orang Makondo. Ibu harus tegas, jangan mau diinjak-injak terus harga dirinya. Dia benar, Bu Yanti. Tetangga seperti ini kalau dibiarin akan semakin melunjak. Saran saya, Ibu harus segera datang ke rumahnya, ambil motor itu, Bu. Iya benar, saya mau ambil motornya sekarang juga. Kalau begitu kita pamit dulu ya Pak RT. Pak Baskoro, kenapa motornya belum dibalikin? Katanya cuma pinjam 1 jam. Waduh, Bu Yanti, sabar dulu, Bu. Jangan datang-datang langsung marah begitu. Ini lihat, motor kamu lagi dicuci dulu biar kinclong lagi sebelum dibalikin. Harusnya kamu berterima kasih. Halah, alasan. Kalau emang niatnya baik, kenapa telepon aku nggak diangkat? Udahlah, sekarang kembaliin kuncinya. Aku mau pakai motor itu sekarang juga. Aduh, Bu Yanti, kenapa sih pelit banget jadi orang? Cuma dipinjam sebentar aja kok berisiknya kebangetan. Malu tahu diliatin tetangga. Suami aku udah capek-capek bersihin motor kamu loh. Kamu jangan bicara soal pelit ya Mira. Aku ini udah bantu kalian karena kasihan. Tapi kenapa kamu malah posting di media sosial kalau motor ini hasil kerja keras suami kamu? Itu namanya pembohongan publik. Udah loh, berisik banget cuma gara-gara motor doang. Tuh, ambil. Gak usah teriak-teriak seolah-olah aku ini pencuri ya. Dasar pelit, lain kali gak usah sok baik kalau ujung-ujungnya mau mempermalukan orang kayak gini. Udah pergi sana, bawa aja motor butut kamu itu. Besok-besok juga kita bisa beli yang lebih bagus. Gak perlu pinjam ke orang yang hatinya busuk kayak kamu. Wah, Baskoro, Pangling, aku lihat kamu sekarang. Ini motor baru kamu, keren bener warnanya, masih mengkilap banget. Hohoho, iya dong, ini hadiah ulang tahun buat istri tercinta di rumah. Aku beli tunai kemarin, gak mau aku kalau harus nyicil segala, soalnya bikin pusing kepala. Hohoho, luar biasa kamu sekarang ya. Sukses bener bisnis kamu sekarang. Aku aja masih pakai motor lama. Sebentar Pak, ini motor Bu Yanti. Saya hafal plat nomornya. Kok Bapak bilang ini motor Bapak? Yakin tuh? Kamu jangan so tau ya. Memangnya motor gini di dunia cuma punya 1 orang. Jaga mulut kamu itu kalau masih mau kerja di sini. Kamu cuma tukang parkir, gak usah ikut campur urusan orang kaya. Tapi Pak, saya sering lihat Bu Yanti pakai motor ini. Diam kamu, sekali lagi bicara sembarangan, aku laporkan ke pengelola minimarket ini biar kamu dipecat. Ngerti nggak? Sudah Baskoro, jangan emosi begitu. Udah yuk kita masuk aja, beli kopi biar agak santai. Lihat ini Bu, ini foto Pak Baskoro pamer pakai motor kita lagi. Kenapa sih ibu masih ngasih pinjam motor kita ke dia? Astaga,
Ternyata beneran mau kondo ya tuh orang. Ibu kasih pinjem karena kasihan. Pak Baskoro selalu mohon-mohon ke ibu buat pinjemin motor ke dia, tapi malah dipakai buat pamer. Kenapa gampang banget dibohongin sih, Bu? Dia itu cuma pamer pakai harta orang lain. Ibu lihat sendiri kan di postingan istrinya. Mereka anggap motor kita kayak milik mereka. Kalau ibu diam terus, lama-lama motor kita bisa hilang diakui mereka. Iya, kamu bener. Ibu nggak bisa diem aja. Ibu udah terlalu lama dibodohin sama mereka. Jadi apa rencana kita, Bu? Tio udah ketahan mau labrak mereka di depan rumahnya sekarang juga. Jangan pakai otot buat ngelawan orang Mokondo kayak Pak Baskoro. Kita pakai otak aja. Lihat ini, BPKB dan STNK motor itu masih aman di tangan ibu. Semua data di sini atas nama ibu. Jadi kalau emang Pak Baskoro ngaku-ngaku itu milik dia, kita masih punya bukti, nak. Syukurlah ibu masih nyimpan surat-suratnya. Sekarang ibu mau kamu terus pantau mereka. Jangan ditegur dulu. Biarin mereka merasa menang di atas awan. Biarin mereka merasa motor ini sudah jadi milik mereka sepenuhnya. Oh, Tio paham. Kita biarin mereka terjebak dengan kesombongan mereka sendiri ya, Bu. Bener, semakin tinggi mereka terbang dengan kebohongan itu, semakin sakit saat mereka jatuh nanti. Ibu akan kasih pelajaran yang gak akan mereka lupakan seumur hidup. Aduh Jeng, aku lagi seneng banget sebenarnya. Suami aku itu loh, tiba-tiba aja ngasih kejutan. Aku dikasih motor baru, gak nyangka banget. Katanya biar aku gak jalan kaki kalau kemana-mana. Wah, motor yang kamu posting itu ya, Jeng. Kok motornya mirip banget sama Bu Yanti sih? Beda dong, punya Bu Yanti itu kan udah lama. Kalau punya aku ini keluaran terbaru. Wah, hebat sekali ya Pak Baskoro, Jeng. Beli tunai atau masih nyicil? Kalau nyicil biasanya kan BPKB-nya masih ditahan pihak dealer sampai lunas. Ya lunas dong, suami aku mana mau nyicil-nyicil begitu. Sombong banget ya, padahal semua orang udah tahu itu motor siapa. Pura-pura nggak tahu aja kita mah. Aku nggak boleh bongkar sekarang. Tahan. Biar dia seneng dulu bisa banggain punya motor. Padahal orang-orang tahu kalau motor yang dia pamerin itu punya aku. Pokoknya ganti pakai knalpot yang mahal, Mas, yang suaranya paling sangar, biar kalau lewat orang-orang satu kampung langsung nengok semua, biar mereka tahu kalau motor ini mesinnya juga galak. Yakin, Pak? Ini knalpotnya aslinya masih bagus banget loh. Sayang kalau diganti. Lagi pula knalpot racing itu sering jadi incaran razia polisi kalau di jalan raya. Alah, gak usah banyak omong. Pasang aja, soal polisi itu urusanku. Uang aku banyak buat bayar denda. Kalau cuma kena tilang begitu, yang penting gaya dulu, Mas. Dasar Mokondo, motor orang malah mau dirusak. Tunggu aja ya Pak Baskoro, sebentar lagi kamu pasti kena batunya. Ya sudah, kalau bapak memaksa, tapi jangan salin saya ya. Kalau nanti tetangga bapak berprotes karena suaranya berisik. Ho, biarin aja mereka protes. Itu tandanya mereka iri karena nggak mampu beli motor seperti punya aku ini. Aku mau motor ini jadi yang paling keren di sini. Bagus, video ini bakal jadi bukti paling kuat kalau dia emang udah ngerusak motor ibu tanpa izin. Aduh, sial, kenapa ada polisi segala sih? Biasanya kan gak ada penjagaan di jam segini. Selamat sore, Pak.
Tolong matikan mesinnya dan turun sebentar. Suara knalpot motor Anda sudah melanggar aturan kebisingan. Sangat mengganggu kenyamanan publik. Waduh, Pak Polisi, maaf sekali. Saya nggak tahu kalau suaranya mengganggu kenyamanan. Saya cuma ikut-ikutan tren aja biar kelihatan keren. Tolonglah Pak, jangan ditilang. Saya cuma orang kecil. Aturan tetap peraturan, Pak. Selain knalpot bising, ini juga membahayakan pengguna jalan lain karena Anda memacu kendaraan terlalu kencang sekarang. Tolong tunjukkan SIM dan STNK motor ini. Waduh, anu Pak, STNK-nya sepertinya tertinggal di rumah. Tadi saya buru-buru mau antar barang dagangan, jadi lupa bawa dompet yang ada surat-suratnya itu. Gak bawa STNK, itu pelanggaran serius, Pak. Saya harus proses penahanan karena Bapak sudah melanggar aturan. Pak, jangan ditahan dong Pak. Saya ini warga baik-baik. Bapak nggak tahu siapa saya ya? Saya nggak peduli siapa Anda, Pak. Karena Anda nggak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Motor ini harus saya tahan sebagai barang bukti di kantor polisi terdekat. Silakan Anda pulang dan ambil STNK aslinya kalau memang nggak mau ditahan. Tapi Pak, rumah saya jauh. Masa saya harus jalan kaki? Tolonglah Pak, kasih toleransi sedikit aja. Saya mohon. Gak ada toleransi untuk pelanggar yang gak tertib surat-surat. Ini surat penyitaan sementara. Silakan hubungi keluarga Anda untuk membawa dokumen asli ke kantor polisi kalau mau motor ini bebas. Bu Yanti, akhirnya kamu datang juga. Tolong aku Bu, motor itu ditahan karena knalpot bising yang kemarin aku ganti. Aku hilap Bu, tolong keluarkan motornya sekarang. Aku janji gak akan ulangi lagi. Tenang dulu Pak Baskoro, saya kesini bukan karena ingin menolong Anda, tapi karena saya nggak mau harta saya disalahgunakan di tempat yang nggak semestinya. Baik, selamat sore Bu Yonti. Saudara Pak Baskoro ini mengeklaim bahwa motor Vario merah yang kami sita adalah miliknya. Benar begitu Pak Baskoro? Itu saya cuma salah ngomong karena panik Pak Polisi. Maksud saya itu motor tetangga saya Pak. Ini dokumen aslinya Pak Polisi. Nama pemilik sah di semua surat ini adalah saya, Yanti Rahmawati. Alamatnya pun jelas rumah saya. Pak Baskoro ini hanya tetangga yang meminjam dengan alasan darurat, tapi ternyata malah mengganti onderdil tanpa izin dan mengaku-ngaku sebagai pemiliknya di depan publik. Jadi Anda berbohong, mengaku motor orang lain sebagai pemilik itu sudah masuk ranah penipuan Pak. Anda bisa kami proses lebih lanjut kalau pemilik sahnya masih keberatan. Bu Yanti, aku mohon, jangan laporkan aku. Aku malu sekali Bu. Aku janji akan kembalikan knalpot aslinya dan gak akan pinjam-pinjam lagi. Tolonglah Bu, kasihanilah anak istri aku kalau aku sampai di penjara. Aku nggak akan lapor ke polisi asal kamu penuhi satu syarat. Tio, keluarkan suratnya. Nih, baca keras-keras dan tanda tangan. Isinya pernyataan kalau kamu mengakui sudah berbohong dan janji akan pernah berani menyentuh atau meminjam motor ini lagi seumur hidup. Tapi Bu, kalau orang lain tahu isi surat ini, mau taruh di mana muka aku? Kamu punya muka buat pamer, masa nggak punya muka buat tanda tangan surat ini? Dari mana? Tanda tangan sekarang atau kita lanjut proses hukum sebagai kasus penggelapan kendaraan? Cepat putuskan Pak, saya gak punya banyak waktu untuk drama seperti ini. Baiklah, aku tanda tangan. Maafkan aku Bu Yanti, aku benar-benar mau kondok, aku hilaf. Duh, panas banget sih hari ini. Mana suamiku lama banget lagi jemputnya. Katanya mau ajak aku beli perhiasan pakai motor baru.
Wah, motor baru yang mana lagi nih Bu Mira? Yang itu bukan, yang baru aja lewat di bawah Bu Yanti. Bukanlah, itu mah motor lama Bu Yanti. Motor aku mah masih di dealer, lagi dipasang aksesoris emas biar makin mewah. Jangan sok tahu ya kamu. Selamat sore Jeng Mira, maaf ya, motornya aku ambil lagi. BTW tadi motor ini sempat mampir ke kantor polisi gara-gara suami Jeng Mira loh. Untung aku masih baik, mau bantu ngebebasin, tapi ya harus pakai surat pernyataan di atas materai. Jadi motor yang dipamerkan di medsos itu beneran punya Bu Yanti. Aduh Bu Mira, motor pinjam kok ngaku milik sendiri, malu-maluin aja. Kalian jangan asal bicara ya. Itu fitnah. Suami aku itu orang sukses. Dia cuma apa tentu? Cuma mau kodok. Tadi Papa Skoro udah tanda tangan di depan polisi kalau dia udah berbohong dan gak akan pinjam motor ini lagi. Diam kamu, anak kecil. Jangan ikut campur urusan orang-orang tua. Udahlah Mira, berhenti berbohong. Semua orang itu udah tahu kalau kamu dan suamimu itu mau kondok. Awas ya kalian semua. Akhirnya ya Bu, si Mira sudah pulang ke rumah dengan selamat. Rasanya lega sekali melihat motor ini gak dipakai pamer lagi sama si tetangga sebelah. Iya nak, ibu juga merasa beban di pundak ibu udah hilang. Ternyata bener ya, kalau kita berani tegas, orang-orang macam Papa Skoro itu nggak akan bisa berkutik lagi. Tapi jujur ya Bu, Tio sempat kesal sama ibu karena masih pinjemin motor ke Pak Baskoro. Padahal udah ketahuan mau kondok. Kenapa ibu bisa baik banget sih sama orang begitu? Menjadi orang baik itu wajib, Tio. Kita harus bantu sesama kalau memang mampu. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang bodoh. Jangan biarin kebaikan kita dijadikan keset kaki buat orang yang gak tahu terima kasih. Setuju Bu. Ayo masuk, udah mulai gelap tuh.